Ya, sebelum kita masuk dalam pujian, saya persilakan mungkin Bapak Pendeta Hendra Winata untuk buka dalam doa pembukaan. Silakan, Pak. Kita doa ya. Ya. Bapa kami bertata dalam surga Tuhan, terima kasih pada sore menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami semuanya, urapi kami, biar kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, jauhkan segala hal yang kita inginkan di Tuhan, selanjutnya boleh berjalan lancar. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi, berbicara kepada hamba-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suara saya bisa. Ya, baiklah, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan hari ini, saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di Zoom Family Ministry hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua boleh ikut bernyanyi bersama saya, tapi mic-nya tolong di mute ya, dimatikan. Baik, kita akan mulai dengan puji-pujian. Kalaku cari damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Kala aku cari damai, hanya aku dapat di dalam Yesus. Kala aku mencari ketenangan, ku cari ketenangan di dalam Yesus. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui
Di dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita renungkan lagu ini sebagai doa kita pada Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Aku perlu Tuhan beri, saat ku minta Tuhan bina. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur Tuhan mendekati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau pergi Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati.
menyampaikan firman Ya. Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan dan penolong kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan Engkau pelihara kami ya Tuhan. Terima kasih biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, beracara untuk ibadah kami Tuhan pada sore hari ini menjelang malam Tuhan, di ibadah family ministry ya Tuhan. Engkau urapi semua yang hadir Tuhan, partisipan di family ministry, dan Engkau juga urapi hamba-Mu ini Tuhan yang tidak punya apa-apa Tuhan, yang jauh dari sempurna, biarlah Engkau menyempurnakan apa yang kami akan ucapkan. Karena semuanya itu berasal semua dari Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan keempat kali ya. 3 kali. Saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendetako, Family Ministry, untuk kesempatan Melani memberitakan kebenaran firman. Sore hari ini, firman Tuhan yang saya akan bawakan tentang menghargai Tuhan. Nah, apa arti dari menghargai Tuhan? Banyak orang percaya sekali di luar sana yang tidak pernah menghargai Tuhan. Sebagai orang percaya loh ya, sebagai orang percaya. Dan kalau orang yang tidak percaya ya mungkin memang mereka tidak akan menghargai Tuhan. Tapi ini orang yang sudah percaya, apakah kita pernah menghargai Tuhan itu sendiri? Baik, kita akan berbicara lebih banyak lagi tentang arti dari menghargai Tuhan atau menghargai Allah sebagai pencipta. Yang pertama adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan, yang artinya mengakui bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan Penguasa alam semesta serta memiliki kekuasaan absolut atas segala sesuatu. Lalu yang kedua, penghormatan dan penyembahan. Memberikan penghormatan dan penyembahan tulus kepada Tuhan dan mengakui segala kebesaran dan kekuasaannya. Lalu ada yang ketiga, kasih dan kesetiaan. Menghargai kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak berkesudahan serta pengorbanannya bagi umat manusia. Kita tahu ya, apa kasih dan kesetiaannya dia itu, pengorbanannya itu buat kita itu ada ketika dia disalib. Dia menebus segala dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Jadi itu merupakan suatu kasih dan kesetiaan yang tidak berkesudahan bagi umat manusia. Lalu pengakuan dan dosa juga pertobatan. Mengakui dosa-dosa dan melakukan pertobatan serta mencari pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Jadi kita tuh harus mengakui kalau kita punya kesalahan. Jadi kita harus bertobat kalau kita punya dosa. Banyak orang sudah melakukan dosa, tidak mau ini mengakui di hadapan Tuhan, masih aja sembunyi. Padahal Tuhan sendiri tahu kalau kita sudah berdosa, tapi dia tidak mau mengakui. Nanti ketika sudah ditegur, baru Tuhan ampuni saya Tuhan, saya sudah berdosa, saya sudah berbohong, saya sudah emosi, saya sudah marah-marah. Nah baru kalau sudah kena tegur Tuhan, baru minta ampun, begitu. Nah, mengakui itu dosa ya, dan juga pertobatan. Apakah kita harus bertobat Bapak Ibu? Harus bertobat. Apalagi kalau kita sudah jauh dari Tuhan, terus melakukan dosa, terus kita tidak mau bertobat. Waduh, Bapak Ibu bagaimana itu? Kita manusia berdosa, kita harus bertobat setiap hari. Setiap hari. Jadi setiap kali kita melakukan dosa, kita harus bertobat. Bukan berarti kita menjadi maling, menjadi pembunuh, menjadi seorang penjahat kelas kakap baru kita bertobat. Arti dari pertobatan itu adalah kita mengakui segala dosa di hadapan Tuhan setiap saat. Begitu. Jadi bukan berarti kita harus ditegur Tuhan baru kita bertobat, Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini pengakuan akan dosa dan juga pertobatan. Lalu kepercayaan dan harapan.
memiliki kepercayaan dan harapan yang kuat akan janji-janji Tuhan, serta percaya akan kasih dan setianya. Kita itu percaya bahwa Tuhan mempunyai janji ya pada kita. Janjinya itu apa? Dia akan datang kedua kali. Kapan? Kita tidak tahu janjinya Tuhan tuh kapan dia mau datang. Nggak mungkin dia mau telepon kita masing-masing, Melani besok pagi atau ntar malam saya mau datang loh, mau datang ke rumah Melani. Nah, Bapak Ibu, kalau dia sudah telepon, dia sudah bilang begitu, bagaimana persiapan kita? Tentunya kita harus punya persiapan kan. Nggak mungkin dong kita nggak bersiap-siap. Contohnya kalau ada tamu, saudara yang mau datang, sudah bilang jauh-jauh hari, saya mau datang loh ke rumah Melani, atau ke rumahnya Pak Daniel, atau mau ke rumahnya Ibu Nancy. Pasti kan kita juga siap sedia dong, siap sedia. Nggak mungkin kita nggak siap sedia. Begitu. Makanya kita juga harus punya persiapan, dan Tuhan pasti dia akan menepati begitu. Tapi kita nggak tahu ya kapan ya. Jadi kita tunggu saja. Jadi kepercayaan dan harapan itu kita tunggu saja yang akan Tuhan buktikan suatu saat nanti. Kehendak Tuhan, yaitu menghargai Tuhan, menghargai pesan-pesan yang ada di firman Tuhan, dan harus kita jalankan. Jangan sudah tahu firman Tuhan itu harus kita jalani, tapi kita langgar. Itu sama saja kita sudah tidak menghargai apa yang Tuhan sudah putuskan yang ada di dalam Alkitab. Begitu. Lalu mengenal Tuhan lebih dalam, mencari pengetahuan yang lebih tentang Tuhan, serta memahami sifat dan karakternya. Bapak Ibu sudah tahu karakter Tuhan, sifat Tuhan kita sudah tahu. Bapak Ibu juga kalau kita berteman juga dengan teman, pasti akan mengetahui karakter dan sifatnya. Begitu juga dengan kita, tahu karakter Tuhan, sifatnya Tuhan kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu sifat dan karakter Tuhan, hati kita juga harus penuh kasih. Seperti itu. Jangan Tuhan itu penuh kasih, kita tidak punya kasih dengan orang lain. Bagaimana kita mau mengikuti teladan Yesus kalau kita tidak mengikuti apa yang seperti Tuhan praktekkan di dalam Alkitab? Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia itu sifatnya dia itu adalah karakternya itu kita sudah akui, kita sudah tahu. Tapi ada orang Kristen bilang begini, aduh berat juga ya jadi orang Kristen. Kenapa tuh beratnya? Iya, masa kita kalau ditampar terus kita kasih lagi pipi yang sebelah. Berat ya, berat banget katanya gitu. Ya itulah Yesus. Dia saja sudah dihina, sudah dicemooh, dia sudah dibilang berdosa, dia tetap diam. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Kita belajar, Bapak Ibu. Belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengikuti seperti Yesus. Kalau kita mengikuti Yesus, berarti tandanya kita menghargai semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu mengikuti teladan Yesus itu tadi sudah ya, menjadi menerapkan ajarannya. Ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, kita mengasihi sesama, kita juga menghormati sesama orang yang berbeda iman dengan kita. Bukan cuma kita menghargai orang yang seiman, tapi kita menghargai, menghormati orang yang tidak seiman. Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita berteman dengan seiman terus kita tidak menghargai orang yang tidak seiman. Tuhan tidak pernah bicara bahwa bergaulah dengan yang seiman, tidak. Tuhan justru harus mengatakan kita harus mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi sesama berarti kita menghargai Tuhan. Itulah konteks firman Tuhan. Yang kita baca setiap hari firman Tuhan itu. Jadi kita harus berarti kita menghargai Yesus, menghargai Tuhan, menghargai Allah, Bapak Ibu. Lalu berdoa dan beribadah kepada Tuhan serta memelihara hubungan intim dengannya. Apakah kita hanya berdoa saja? Apakah kita cukup beribadah saja? Berdoa dan beribadah harus seimbang, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau beribadah, ketika kita mau berpergian kemana-mana, tentunya kita pasti harus berdoa terlebih dahulu. Karena berdoa itu kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta dibimbing oleh Tuhan.
ketika kita di jalan, ketika kita melakukan kegiatan, ketika kita melakukan sesuatu. Jadi beribadah pun kita juga harus ya berdoa dulu. Karena beribadah pasti akan ada gangguan-gangguan, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus, tentunya semua akan berjalan dengan lancar dan baik-baik saja. Lalu firman Tuhan, menghargai Tuhan itu saya ambil dari Mazmur 136 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kasihnya kekal abadi. Jadi di sini Mazmur menekankan bahwa kita harus bersyukur karena Dia adalah Allah yang baik. Dia itu penuh kasih dan abadi sampai selama-lamanya, Bapak Ibu. Dan kalau manusia kan kasihnya itu ada batas. Tapi kalau Tuhan tiada batas, Bapak Ibu. Jadi di sini Mazmur 136 mengatakan bahwa sebab Ia baik, kasihnya kekal abadi. Berarti kan abadi berarti selama-lamanya, ya kan? Tiada batas, begitu. Lalu ada Mazmur 82 ayat 2. Mazmur 89 ayat 2 yang berbunyi, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Jadi jelas kasih setia Tuhan itu selama-lamanya, Bapak Ibu. Dan Dia kasih setianya itu sampai selama-lamanya, sampai kita menutup mata, kasihnya itu selama-lamanya. Tiada batas, Bapak Ibu ya. Jadi di sini sudah jelas bahwa hendaknya menyanyikan kasih setia Tuhan. Ada lagunya, cuma saya lupa ya lagunya. Kasih setia Tuhan. Aduh, bagaimana itu saya lupa. Pokoknya begitulah kurang lebih ya lagu tentang kasih setia Tuhan. Lalu menghargai firman Tuhan. Menghargai firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai merenungkannya sepanjang hari. Jadi menghargai firman Tuhan berarti kita harus merenungkan firman Tuhan sepanjang hari, Bapak Ibu ya. Bukan cuma baca kayak koran, begitu baca tutup. Bukan begitu. Oh, kita baca firman Tuhan aja dulu deh. Habis ini kita tutup. Entar kalau ditanya, tadi habis baca apa? Baca firman Tuhan. Bacanya apa? Nggak tahu tuh, lupa deh. Ya itu. Kalau kita tidak merenungkan, kita tidak menghayati firman Tuhan, kita tidak akan tahu apa yang kita baca, Bapak Ibu. Jadi kita harus merenungkan firman Tuhan itu sepanjang hari. Supaya menjadi rema. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, bagi Bapak Ibu semuanya. Dan Dia memberikan terang bagi jalanku. Jadi nggak mungkin dong, masa firman Tuhan itu menjadi kegelapan bagi kita, menjadi terang untuk kehidupan kita. Yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, Tuhan memberikan kita firman Tuhan, teguran firman Tuhan, akhirnya kita menjadi yang lebih baik lagi. Ada perubahan di dalam hidup kita. Tidak mungkin Bapak Ibu kalau kita sudah tahu bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, terus kita tidak ada perubahan di dalam hidup kita. Tentunya firman itu membuat kita menjadi semakin lebih baik. Ya kecuali kalau orang yang tidak mau berubah. Tambeng kata orang sini, kata orang Jawa apa orang mana orang Jakarta ya, bilangnya tambeng lo katanya, nggak mau berubah katanya. Padahal udah dikasih tahu, udah dinasihatin berulang-ulang berkali-kali. Firman Tuhan itu hitungannya udah ngelotok kali ya mungkin ya. Kalau rambut mungkin udah rontok ya, kasih tahu, tapi kalau nggak mau berubah ya mental, Bapak Ibu. Begitu. Tapi kalau firman Tuhan itu memang kita pahami, kita renungkan, cuma satu kata kita baca, satu kata kita dikasih tahu, pasti akan teringat selamanya. Begitu. Kayak saya itu selalu terngiang-ngiang tuh kata-kata firman Tuhan sampai sekarang itu terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya selalu mengandalkan kekuatan saya sendiri. Kan firman Tuhan nggak boleh ya kalau kita mengandalkan orang, mengandalkan manusia.
Nah, seringkali saya mengandalkan manusia kalau saya ada butuh kepada orang. Padahal firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh mengandalkan manusia. Tuhan bilang terkutuklah engkau jika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Mengandalkan berarti mengandalkan manusia. Berarti kita harus mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Begitu. Karena nanti dia akan berikan jalan keluarnya. Nah itu seringkali itu firman Tuhan itu muncul di pikiran saya. Ketika kalau saya sudah mulai goyah, mulai tidak enak, mau mengandalkan Tuhan apa mengandalkan manusia ya. Nah, muncul firman Tuhan itu. Nah, itu makanya firman itu akan menjadi rema untuk kehidupan kita, Bapak Ibu, karena kita harus merenungkan firman itu sepanjang hari. Lalu ada Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, sehingga engkau akan menjadi berkat. Wow, luar biasa firman Tuhan. Di sini Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau. Berarti Tuhan akan memberkati kita orang percaya. Memberkati Melani, memberkati Bapak Ibu. Begitu. Dia akan membuat kita menjadi masyhur, Bapak Ibu. Ya, luar biasa firman Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan Bapak Ibu. Sangat dahsyat. Dia membuat kita masyhur, menjadi luar biasa. Jadi hitungannya kalau raja kita diagungkan. Nah, Tuhan tuh mengagungkan kita anak manusia. Kita manusia ini Tuhan mengagungkan kita, dan kita pun juga harus mengagungkan Tuhan, Bapak Ibu, karena Dia yang lebih agung. Kita manusia hanya menjadi hamba, dan kita harus memasyurkan Tuhan, dan kita harus meninggikan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, lalu menghargai pengampunan Tuhan. Menghargai pengampunan Tuhan. Nehemia 9 ayat 17b. Tetapi engkaulah Allah sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi Nehemia menekankan bahwa engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang. Dia itu pengasih dan penyayang, Bapak Ibu. Saya berdosa, Tuhan mau mengampuni saya. Dia menyayangi saya, Bapak Ibu. Tuhan menyayangi Bapak Ibu. Tuhan mengampuni Bapak Ibu ketika Bapak Ibu jatuh. Dia panjang sabar. Dia sabar sekali, Tuhan Yesus itu. Allah itu sabar sekali. Kalau manusia belum tentu sabar. Coba Bapak Ibu punya anak, kalau melakukan kesalahan terus-menerus, kadang-kadang keluar dari kata-katanya, aduh ampun deh, anakku ini kok berbuat kesalahan terus, males deh aku tegur deh, males deh aku deh ini mau nasihatin lagi. Nah, tapi kalau Tuhan, Dia tidak seperti itu, Bapak Ibu. Dia pengasih, Dia penyayang, dan Dia berlimpah kasih setianya. Walaupun berkali-kali engkau jatuh, berkali-kali engkau melakukan dosa, Dia sudi dan Dia mau memberikan pengampunan buat kita, Bapak Ibu, ya. Luar biasa, Tuhan Yesus. Jadi kita anak-anak Tuhan Yesus, kita harus bangga, Bapak Ibu. Bangga menjadi anaknya Tuhan Yesus. Oke, Mazmur 86 ayat 15. Tetapi engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah, tadi saya sudah jelaskan, jadi tidak perlu lagi dijelaskan. Tadi yang sudah dijelaskan di atasnya ya. Lalu yang terakhir, menghargai kasih karunia Tuhan. Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Lalu ada Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, jelas di sini Dia mau rela mati disalibkan. Seharusnya kan yang disalibkan kan kita. Ngapain Tuhan Yesus disalibkan? Kok Tuhan mau ya disalibkan secara Dia tidak berdosa? Kok kan harusnya kita yang berdosa? Sejak dari zaman Adam dan Hawa kita sudah berdosa. Kok Tuhan Yesus yang harus disalibkan? Secara Dia tidak berdosa loh. Kita harusnya manusia yang berdosa ini disalibkan, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bermusuhan, lalu bertengkar, punya masalah, kita tidak boleh bersungut-sungut.
komplain, klaim sama Tuhan. Aduh Tuhan Yesus, kenapa sih kok saya punya masalah begitu berat? Tuhan Yesus aja masalahnya tidak ada loh. Tuhan Yesus itu dia tidak berdosa. Ngapain dia harus disalibkan? Seharusnya kita yang disalibkan. Kita ini banyak dosa Bapak Ibu. Jadi kita harus melihat pengorbanan Tuhan Yesus. Itulah arti dari pengampunan menghargai Tuhan. Tuhan Yesus ya. Lalu yang terakhir secara filsafat saya ambil ada ontologi. Menghargai Tuhan berarti mengakui keberadaannya sebagai pencipta dan sumber segala sesuatu. Ini melibatkan pengakuan akan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Lalu secara epistemologi, menghargai Tuhan juga melibatkan pengetahuan tentang sifat dan karakter Tuhan. Ini dapat diperoleh melalui wahyu, pengalaman spiritual, dan refleksi teologis. Lalu ada etika. Menghargai Tuhan berarti hidup sesuai dengan kehendak dan perintahnya. Ini melibatkan penerapan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung di dalam ajaran agama, yaitu agama Kristen. Lalu yang terakhir, aksiologi. Menghargai Tuhan berarti memberikan nilai dan prioritas tertinggi kepadanya dalam kehidupan. Ini melibatkan pengorbanan, kesetiaan, dan komitmen untuk mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini menjelang malam. Nanti kita akan ada diskusi dan tanya jawab ya tentang menghargai Tuhan. Tapi closing statement saya menghargai Tuhan, kesimpulan berarti menghargai Tuhan itu adalah kita harus menerima segala keputusan Tuhan. Apa keputusan Tuhan itu? Keputusan kalau Bapak Ibu belum dijawab doanya selama ini, berarti dia punya rencana. Bukan berarti dia tidak mau menjawab doa kita Bapak Ibu. Jadi kalau menghargai Tuhan itu berarti tandanya kita harus menerima segala keputusan yang Tuhan buat Bapak Ibu. Kita tidak boleh marah-marah sama Tuhan, bilang Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil bagi kita. Karena dia punya keputusan sendiri untuk jawaban-jawaban doa. Baiklah, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kita semua dikuatkan dan mendapatkan rema dan dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan menyampaikan firman Tuhan, pesan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami sampaikan Tuhan itu semua berasal dari Engkau saja. Ya Tuhan, berikanlah kami selalu pengertian-pengertian lebih lagi ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan orang yang berdosa ini Tuhan. Kalau kami selalu tidak menghargai segala keputusan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dengan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau menghargai apapun kehendak-Mu Tuhan. Kekuasaan-Mu Tuhan dan juga segala keputusan-Mu ya Bapa. Sehingga kami selalu mementingkan firman Tuhan di atas segalanya, bukan kepentingan pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami. Amin. Ya, terima kasih untuk Bu Melanie Selang yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Semua diberkati ya. Amin ya. Menghargai Tuhan itu berarti kita mengasihi Tuhan ya. Tanda bukti kita mengasihi Tuhan itu di Ulangan 6 ayat 5 ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu satu bukti ya. Kita mengasihi Tuhan itu harus lebih sungguh ya. Siapa yang mengasihi kita lebih dulu kalau bukan Tuhan Yesus? Amin. Ya, pengorbanannya ya di atas kayu salib untuk siapa? Untuk menebus kita loh. Sampai hari ini kita masih orang yang berdosa. Ya, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Ya, tapi kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya, hargai pengorbanan Tuhan. Ya, yang begitu luar biasa oleh dia rela ya menebus kita dengan darahnya yang mahal. Amin. Ya, bagaimana dengan bukti kita untuk menghargai keputusan Tuhan? Itu segala apapun yang
Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus kuat ya, kuat menempuh apa yang Tuhan izinkan untuk kita bisa melalui padang gurun, masalah yang besar ya. Jangan takut, tidak sekalipun Tuhan Yesus meninggalkan kita. Kasihnya itu begitu besar buat setiap kita. Amin. Ya. 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, sekalipun kau tidak setia, aku tetap setia. Bagaimana dengan kita? Harus setia juga ya sampai akhir hidup kita. Amin. Ya, jangan setengah jalan ya. Jangan ketika ada masalah, ada himpitan, langsung kita bersungut-sungut marah dengan Tuhan. Nggak boleh seperti itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Bu Melani Selang yang hari ini berulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Besok kita akan dilayani oleh Bapak Yohanes Sumarmo. Kiranya Tuhan urapi hambanya sehingga apa yang disampaikannya semua berasal dari isi hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan lanjut dengan doa syafaat. Haleluya, maaf. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tidak henti-hentinya kami ucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ya Tuhan yang indah, Tuhan di sore hari yang indah ini ya Tuhan, menuju malam hari yang indah. Terima kasih Tuhan, kami semua boleh berkumpul Tuhan di ibadah family ministry Tuhan. Biar Kau kuduskan setiap kami juga ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan kami terima berkat damai sejahtera sukacita dan berkat kekuatan dari firman Tuhan pada hari ini Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Melani ya Bapak, biar Tuhan selalu memberkati anakmu ini ya Tuhan, manapun dia berada ya Tuhan, terutama pelayanannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan dia boleh jangkau Tuhan melalui firman yang dia tabur Tuhan, dan dia menjadi penyemangat untuk orang-orang juga di sekitarnya, keluarganya Tuhan, dan dimanapun dia berada ya Tuhan, Kau berkati bersama keluarga tercinta, Tuhan beri kesehatan Tuhan yang tuntun tolong dia di dalam segala hal, Tuhan yang menjaga keluar masuknya. Serahkan Ibu Melani selalu ke dalam tangan Tuhan Yesus, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan hari ini kami juga boleh belajar Tuhan. Kami terus hidup untuk menghargai-Mu ya Tuhan. Di dalam segala hal, di dalam perbuatan kami. Biarlah mulut kami selalu Tuhan berani mengatakan bahwa Kau hebat, Kau dahsyat. Engkaulah yang kami percayai Tuhan. Sepanjang kehidupan kami sampai selama-lamanya. Makasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami family ministry. Dan Kau yang menjaga, melindungi dan berkati. Biar ibadah Zoom family ministry ini terus boleh menjadi berkat Tuhan. Untuk ibadah yang dibuka secara online dan onsite dimanapun berada Tuhan. Biarlah ibadah kami ini juga Tuhan boleh terus menjadi wadah Tuhan, tempat untuk saling menguatkan Tuhan. Di dalam ibadah Tuhan, juga di dalam kami Tuhan, saling menguatkan Tuhan, dalam memberi semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mungkin di antara kami saat ini juga Tuhan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan, mungkin kelemahan tubuh Tuhan, mungkin pergumulan patah semangat Tuhan, atau apapun itu Bapa, Engkau yang pertolongan Tuhan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk kedua gembala kami ya Tuhan. Kami kasihi, kami sayangi Bapak Komingguan dan Bapak Lohendra ya Tuhan. Kami serahkan selalu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang beri mereka kesehatan, sukacita, damai sejahtera Allah Bapa yang kudus. Tuhan Yesus yang berkati keluarga mereka, istri, anak-anak, cucu Tuhan, juga pelayanan mereka, usaha mereka juga Tuhan berkati. Manapun mereka berada, Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan mereka selalu. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap anak-anak Tuhan, hamba-Hamba-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan, yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan, Kau yang mengetahui setiap pribadi kami. Kami percaya kasih Allah terus Tuhan ada buat kami ya Tuhan. Manapun kami berada, kami percaya Tuhan yang menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang kurangan daripada kami ya Tuhan. Terlebih mereka yang terkena busung lapar ya Bapa. Bless them all Tuhan, memberi kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Biar selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati para aparatur negara juga Bapak Presiden, Wakil Presiden. Beri roh takut akan Engkau Tuhan. Untuk dapat terus memimpin bangsa negara kami ini ya Tuhan. Dengan seadil-adilnya tanpa memandang suku, ras, dan agama. Juga bangsa-bangsa di muka bumi ini ya Bapa. Biar boleh selalu aman, damai, sentosa Tuhan. Engkau yang memberkati, melindungi bangsa di muka bumi ini, juga bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dijauhkan dari segala bencana alam, bencana longsor, bencana apapun. Jauhkan dari orang jahat Tuhan, jauhkan dari segala apapun Tuhan, niat jahat orang Tuhan. Kalbulus Tuhan, setiap orang yang tidak
baik yang mau merusak, memecah belah bangsa kami juga bangsa-bangsa di muka bumi ini ya Bapa. Jauhkan dari peperangan ya Tuhan, satu sama lain boleh saling mengasihi, mencintai, menghargai Tuhan di dalam kebenaran Kristus Yesus yang kudus. Hamba juga berdoa untuk para pelayan-Mu ya Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun mereka berada yang memegang kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai mereka semua, mereka yang melayani Engkau Tuhan dimanapun mereka, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa, kampung-kampung Tuhan, gua-gua, hutan-hutan, we never know Jesus, Engkau yang mencukupi dan memelihara kehidupan mereka semua ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. This is our prayer. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Hanya kepadamu lah saja hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu di dalam melayani pekerjaan Tuhan, selalu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Oleh pelayanan Bapak Ibu, nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua orang-orang yang percaya, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy birthday to you. Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Haleluya, haleluya. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu menaikkan ucapan syukur kami, mengagungkan dan memuliakan nama Engkau. Kami kagum atas karya Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu, Ibu Melani. Dalam hari ini dia boleh mendapatkan berkat besar daripada Tuhan, bahwa Tuhan menambahkan usia kepadanya. Bukan saja usia, tetapi segala yang terbaik dari Tuhan sudah mengalir dan sudah dinikmati dalam kehidupannya. Pergumulannya di dalam pelayanan, dalam keluarga, kami letakkan di dalam tangan kasih Tuhan. Seorang ibu yang dipercayakan untuk mendidik anak-anaknya. Dan biarlah tangan Allah yang penuh kuasa di hari ulang tahun ini, mujizat Tuhan boleh terjadi untuk anaknya yang terkasih. Biarlah Engkau restorasi seluruh tubuhnya, pulihkan di dalam nama Yesus, sembuhkan dengan normal. Engkau berikan Tuhan tubuh yang sehat kepada anaknya, mulai dari kepala, di dalam nama Yesus, sampai ke seluruh sel tubuhnya, sampai ke telapak kaki. Kami perkatakan, hadiah dari Tuhan hari ini terjadi, mujizat-Mu terjadi kepada anak yang terkasih dari Ibu Melani di ulang tahun ini Tuhan. Dan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak dan kuasa-Mu dan waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk suaminya yang ada dalam pekerjaan Tuhan di Manado. Mari Bapak Tuhan berkati Tuhan di dalam nama Yesus, di semua pekerjaan-pekerjaan di mana dipercayakan Tuhan, di lapangan, dimanapun dia berada Tuhan. Kami berdoa perlindungan daripada Tuhan atas suaminya nyata dalam kehidupannya. Terima kasih. Begitu juga dengan anaknya Tuhan dalam pendidikan, dalam kuliah. Mari Bapak berkati Tuhan.
Terima kasih. Terpuji Engkau Allah yang kudus. Kami berdoa, bersyukur, dan bersuka cita bersama-sama atas karya-Mu yang luar biasa dalam kehidupan Ibu Melani serta seluruh anggota Zoom Family Ministry sore hari ini yang juga mendapatkan hadiah besar dari Tuhan di bulan Oktober ini. Di dalam bulan ini mereka yang sudah melaksanakan ulang tahun karena kasih anugerah Tuhan, berkat daripadamu juga melimpah atas kehidupan mereka. Amin. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata Amin. 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 Terima